wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu maupun adik-adik pengunjung Puskesmas Hidayu. Di sini kami dari pelayanan promosi kesehatan ada kegiatan yang namanya Pos Ayu, yaitu podcast sehat Puskesmas Hidayu. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan penyuluhan dalam gedung yang dilakukan dengan sasaran Bapak Ibu yang sedang menunggu antrian dan sedang menunggu di ruang tunggu Puskesmas Hidayu ini. Nah, setiap bulannya kegiatan Pos Ayu ini mengadakan tema yang berbeda, Ibu. Nah, pada pagi hari ini temanya yaitu tentang lansia, yaitu khususnya demensia yang terjadi pada lansia. Nah, kenapa kita mengambil tema lansia pada bulan ini? Karena besok pada tanggal 29 Mei itu diperingati sebagai Hari Lansia Nasional, yaitu hari lanjut usia nasional, sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa tetap mendukung, tetap merawat lansia yang ada di rumah maupun yang ada di sekitarnya. Nah, pada pagi hari ini perkenalkan saya Ica selaku koordinator promosi kesehatan, dan nanti ada narasumber Dr. Selin akan membahas demensia yang terjadi pada lansia. Maupun Dr. Selin saya kenalkan. Selamat pagi Bapak Ibu, Mbak Mas kalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Seri, dan hari ini saya berkesempatan untuk turut serta dalam acara Pos Ayu. Untuk tema yang hari ini akan kita bahas adalah mengenai demensia Alzheimer. Ya, mungkin kalau bahasa awamnya ini kita sebut dengan penyakit pikun. Seminta perwakilan masuk oleh Allah. Ya, jadi demensia ini sebenarnya ada berbagai macam ya, tapi yang paling sering itu tipe yang demensia Alzheimer. Demensia sendiri secara definisi dia adalah terjadinya kemunduran fungsi kognitif otak. Jadi ada gangguan dalam proses berpikir, terus memori atau daya ingat, terus gangguan orientasi, gangguan suasana hati, dan juga gangguan dalam berkomunikasi. Nah, gejala ini tadinya mungkin ringan kayak pikun-pikun biasa, tapi lama-lamaan kok jadi semakin berat, semakin parah, sampai akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi penyakit ini paling banyak mengenai usia lanjut Bapak Ibu sekalian. Jadi di atas 65 tahun itu sangat berisiko. Ya, karena lansia sendiri itu kalau menurut dari Kementerian Kesehatan itu usianya memang yang ada di atas 60 tahun, dan yang tergolong lansia itu adalah usia di atas 60 tahun. Nah, kemudian penyakit demensia atau Alzheimer ini itu ada sebabnya nggak sih? Maksudnya penyebab dari penyakit pikun ini itu apa? Oh iya, jadi sebagian besar kayak 90% dari pasien demensia itu tidak diketahui penyebabnya, belum diketahui. Jadi bisa aja terjadi pada siapa saja, nggak menentu. Tapi 10%-nya mungkin ada keterkaitan, mungkin dari genetik, mungkin orang tuanya atau kakek neneknya ada riwayat demensia, ada riwayat penyakit pikun, maka kemungkinan keturunannya juga ada resiko. Tapi meskipun kita belum tahu penyebabnya apa, sampai hari ini sudah ada banyak penelitian ya yang membahas tentang faktor risiko. Jadi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang terkena demensia gitu. Kira-kira apa saja itu, Dok? Nah, faktor yang paling utama itu dari usia, Bapak Ibu. Usia di atas 65 tahun terutama. Jadi semisal nih dalam satu lorong ini ada 14 lansia di usia di atas 65 tahun, maka bisa dikatakan bahwa salah satu diantaranya adalah pengidap demensia, gitu ya. Terus kalau contoh lain, misalnya di sini ada 6 orang yang usianya di atas 80 tahun, maka kemungkinan salah satu
diantaranya adalah penderita demensia. Jadi sebenarnya ini cukup sering ya Mbak ya, tapi sayangnya karena populasinya usia lanjut orang tua, jadi kita cenderung kayak memaklumi. Namanya biasa. Namanya juga orang tua, pasti pikun lah ya, nggak mungkin se-fresh anak muda gitu ya. Padahal sebenarnya ini merupakan suatu tanda penyakit yang cukup serius ya. Jadi harapannya dengan perbincangan kita hari ini ya, Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas mungkin bisa lebih tahu, mengenal ini mungkin tanda demensia dan mungkin ini perlu diperiksakan ke dokter supaya mendapat terapi sedini mungkin. Biar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari, karena lansia juga tetap butuh seperti orang-orang lainnya, butuh diperhatikan juga, butuh disayangi, tetap agar kesehariannya tetap bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk kita sebagai mungkin yang merawat lansia atau yang ada lansia di rumah, bagaimana cara kita mengetahui apa saja sih tanda dan gejala dari demensia ini? Jadi secara garis besar dari gejala yang paling umum bisa terlihat pada pasien dengan demensia, yang pertama adalah gangguan daya ingat. Jadi dia sering pikun. Awalnya mungkin pikunnya sedikit-sedikit, tapi lama-lama kok jadi mengganggu dia, mengganggu orang di sekitarnya. Bahkan kejadian yang baru-baru ini, misalnya pagi ini aku makan apa ya, dia bisa lupa. Terus atau hari ini ada janjian jam 3, lalu lupa gitu ya, jadi dikit-dikit lupa gitu, karena ada gangguan fungsi otak tadi gitu. Itu yang pertama, yang paling awal munculnya Mbak ya. Terus yang kedua, nanti seiring berjalannya waktu dia jadi sulit fokus. Mungkin biasanya nih Mbak ya, kalau ibu-ibu ya contohnya pagi itu bisa melakukan beberapa kegiatan sekaligus, bisa masak sambil nyuci, sambil tinggal gitu ya, dan masak, nyuci sambil nonton sinetron atau sambil nonton cucunya mungkin ya. Tapi mungkin setelah perkembangan penyakit demensia ini dia jadi ada yang terkekal ya, entah lagi nyuci terus kompornya lupa dimatiin, makanannya jadi gosong, airnya habis. Sebenarnya berbahaya ya, jadi perlu diwaspadai juga. Terus yang ketiga ini adalah dia sulit melakukan kegiatan yang familiar. Misalnya, bapak ini biasanya bisa mengendarai motor atau mobil gitu ya. Tapi kok sekarang tiba-tiba dia jadi takut gitu ya. Ramadan masih boleh Lupa caranya. Iya, lupa caranya. Padahal kan itu hal yang biasa baginya gitu ya. Kita perlu waspadai juga kalau ada tanda seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah disorientasi. Disorientasi ini maksudnya dia tuh bingung. Ini bingung ada di mana gitu ya. Misalnya dia lagi keluar rumah ke pasar gitu ya, dekat rumahnya. Terus gak bisa pulang karena lupa jalannya. Mungkin ada orang tua yang seperti itu gitu ya, dia pernah lihat sebelumnya. Atau gangguan orientasi mengenai waktu. Misalnya malam-malam kok ibu ini tiba-tiba ragu-ragu gitu Mbak ya, minta pergi mungkin ya, minta diantar ke pasar maksudnya maunya pagi gitu ya. Setelah dikasih tahu, ini udah malam gitu, saya baru sadar, iya gitu. Itu ada salah satu tanda juga yang muncul. Dan saya rasa tanda yang ini yang gangguan orientasi tempat ini adalah salah satu yang cukup bahaya ya. Apalagi kalau sampai pergi jauh dari rumah, nggak bisa balik atau bingung ini saya ada di mana gitu kan, kasihan nanti ya. Ditanya juga kadang lupa namanya, lupa rumahnya, nah itu mengganggu juga. Sulaiman. Ya, jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah dia bisa sulit untuk memahami objek visual spasial. Nah ini maksudnya dia bingung bedain sendok atau garpu ya gitu ya, atau sulit membedakan warna gitu, warna hijau, warna merah gitu ya, padahal sebenarnya tahu cuman lupa gitu. Atau pada tahap yang lebih lanjut dia bisa aja lupa sama wajah orang yang dikenal sendiri, dia nggak bisa mengenali wajah anaknya gitu Mbak, tiba-tiba ini siapa gitu ya, lupa soalnya.
Terus yang selanjutnya adalah gangguan berkomunikasi. Nah mungkin ini yang cukup sering juga ya gejalanya muncul. Misalnya kita lagi bicara nih Mbak ya, Mbak boleh tolong ambilin itu nggak Mbak? Itu loh Mbak, apa itu namanya yang buat minum Mbak? Berarti nggak bisa apa ya namanya tuh, nggak bisa ngasih nama barang aja, kayak lupa itu apa ya namanya gitu. Mestinya kayak ngomongin itu tapi lupa namanya gitu ya. Jadi kayak tebak-tebakan waktu ngobrol gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah mungkin menaruh barang tidak pada tempatnya. Misalnya habis beresin belanjaan yang masukin ke dalam kulkas, terus tiba-tiba kok gak lama HP-nya hilang. Ternyata HP-nya dimasukin ke dalam kulkas juga. Itu bukan hal yang normal ya, gitu ya. Terus yang selanjutnya ada juga bisa kesalahan dalam membuat keputusan. Keputusan ini keputusan yang kayak sepele gitu ya bagi kita. Harusnya kalau pakai kaos kaki kiri hitam ya kanan hitam ya normalnya. Tapi mungkin dia salah jadi kiri hitam kanan kuning gitu. Atau mungkin dia kesulitan untuk melakukan transaksi jual beli. Sulit menghitung karena perhitungan sederhana misalnya 10.000 harga barangnya 5.000 kasih 10.000 berarti kan kembalinya 5.000. Nah hal sepele ini bagi orang dengan demensia itu dia mengalami kesulitan. Terus yang lainnya ada gejala juga menarik diri dari pergaulan. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga dengan gejala yang tadi disebutkan. Dia jadi merasa minder atau karena sulit berkomunikasi akhirnya dia menarik diri sendiri. Mungkin terus kembali perhatikan kok nggak ada yang memahami saya seperti itu ya. Mungkin ada gejala dari orang di sekitarnya juga merasa terganggu dan akhirnya dibiarkan aja, gitu ya. Terus yang terakhir ada juga perubahan perilaku dan kepribadian. Ada yang nomor 3. Misalnya waktu masih umur 40 tahunan nih, dia orangnya aktif, suka bersosialisasi, Nur Laili ngawan masuk oleh ilmu. Andri yang nomor 3. suka arisan, tapi sekarang lebih senang menyendiri gitu ya. Mungkin banyak ya di lansia seperti itu. lebih senang di rumah, nggak mau ngumpul sama tetangganya ataupun komunitasnya seperti itu. Nah itu tadi berarti ada sekitar 10 tambahan gejala demensia tadi yang dibilang. Nah kemudian apakah ada langkah pencegahannya mungkin agar tidak sampai terkena demensia pada saat pralansia atau pada saat lansia begitu? Ya, pasti ada karena kita kan udah tahu ya tadi faktor risikonya apa aja. Jadi yang pertama itu mengenai kesehatan. Andri yang nomor 4. Mengenai kesehatan jantung. Jadi kalau dari penelitian terbaru itu ternyata kesehatan Andri yang nomor 4. berkaitan erat dengan kesehatan di otak juga. Kesehatan jantung itu apa sih yang bisa mengganggunya? Yang pertama ya, yang paling sering mungkin udah bosan juga Bapak Ibu dengar itu rokok ya. Rokok itu adalah faktor risiko dari setiap penyakit saya rasa ya, kayak ada kaitannya sama rokok. Iya, semuanya. Rokok terus juga mungkin kalau ada penyakit darah tinggi atau kencing manis, ini kan penyakit darah asam uratnya banyak ya di masyarakat. Misalnya udah kena penyakit ini terus apa diterima gitu aja pasti beresiko kan enggak. Kita bisa lakukan pencegahannya dengan melakukan kontrol yang baik. Nah, kalau diabetes ya berarti obatnya harus diminum rutin, terus tiap bulan kontrol, dicek gula darahnya ya. Terus kalau misalnya penyakitnya darah tinggi ya berarti obatnya juga sama diminum rutin, sama rutin mengecek tensinya ya, sampai 140/90 itu targetnya. Untuk kesehatan jantung yang pertama. Terus yang kedua, cara mencegah yang lain adalah tetap aktif secara fisik, ya, aktif berolahraga. Ini yang simpel aja, jalan kaki atau bisa dia sukanya renang ya monggo renang. Maksudnya apa, Mbak? Mungkin bersepeda sambil jalan kanan kiri. Nah itu sebenarnya olahraga itu nggak butuh waktu lama ya Pak ya. Mungkin 30 menit sehari itu sudah cukup untuk aktivitas fisik sesuai dengan anjuran dari Kemenkes. 30 menit sehari itu sudah termasuk aktivitas fisik. Mungkin setelah olahraga itu kan dia meningkatkan pasokan oksigen, salah satunya ke otak. Mungkin ada beberapa bapak ibu di sini pernah merasakan kalau habis olahraga kalau lebih fresh, jadi lebih segar rasanya. Nah itu ada salah satu ciri kalau Nomor A. jadi kalau olahraga
Surya Putra, kesehatan otak. Elnur Aditya Putra. Terus yang ketiga selanjutnya adalah kaitannya dengan makanan, ya. Jadi makanan yang gizi seimbang ya Mbak ya. Sekarang itu ada yang namanya isi piringku, mungkin ibu-ibu sering lihat di medsos atau mungkin saat di posyandu antar anaknya. Itu sekarang patokannya isi piringku, patokan makan dalam satu piring gitu. Betul banget Mbak. Jadi satu piring itu kita bisa bagi jadi 3 ya. Sepertiganya makanan pokok, misalnya nasi ya Mbak ya. Terus sepertiganya itu lauk, terus sepertiganya lagi ada sayur sama buah ya Mbak ya. Iya. Jadi sepertiga itu nasi, sepertiganya itu sayur, sepertiganya sayur, kemudian yang sepertiga lagi ini dibagi 2 itu isinya buah sama lauk-lauk. Jadi yang banyak itu nasi sama sayurnya, nggih. Jangan nasinya saja, buahnya, sayurnya sedikit, lauknya sedikit. Jadi yang masuk nantinya cuma karbo saja. Padahal tubuh kita itu butuh karbohidrat, butuh serat dari sayuran, butuh protein dari lauk pauk. Nah itu semuanya bisa menggunakan patokan isi piringku. Itu sudah diperhitungkan gizinya dari Kemenku. Setiap makan ini ya harus pakai sayur Pak. Terus seperti kalau di dari ini Mbak ya, kayaknya terkenal sama ikan-ikannya ya Mbak ya. Banyak kondisi ikan, terus kerang, itu banyak dari protein tinggi semua ya. Ikan semila gitu ya. Karena ikan ini itu tinggi Rafia, Rabu Data masuk volume 1. di omega 3 Mbak ya. Yang dia pernah dengar ya omega 3 yang suplemen warna kuning-kuning yang mahal itu ya. Ternyata itu bisa ditemui di ikan-ikan yang kita sering lihat yang banyak di sini. Jadi sebenarnya bagus sekali untuk mengkonsumsi ikan-ikan tersebut karena omega 3-nya ya. Jadi harusnya warga Sejati ini risiko demensinya rendah ya Mbak ya. Karena Senang makan ikan. asupan omega 3-nya tinggi soalnya. Gitu. Terus untuk makanan yang perlu dihindari apa ada gitu ya. Makanan yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Misalnya yang tinggi lemak jenuh. Paling sering gorengan. Terutama kalau beli di luar ya kita nggak tahu minyaknya itu sudah dipakai berapa kali. Nah, kalau goreng sendiri mungkin kita bisa mengatur, oh sudah 2 kali pakai harus ganti minyak seperti itu. Jadi bisa sedikit mengurangi untuk mengonsumsi lemak jenuh. Ya, justru yang meningkatkan kolesterol itu sebenarnya lemak jenuhnya dari gorengan. Misalnya makan sayur nih apa ya? Bayam atau kailan ya? Kolesterol itu kailan digoreng semua Mbak ya. Oh ya, ada sedikit bayam. Jadi kayak emang gitu ya. Vitamin sebagus itu malah dijadiin sumber kolesterol gitu ya. Mungkin sebaiknya dikurangi ya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya nih Mbak, kita lanjut ke tahap berikutnya. Cara mencegahnya adalah dengan melakukan kegiatan yang menstimulasi otak. Misalnya membaca. Nah, membaca ini saya yakin Bapak Ibu semua melakukan. Apalagi yang punya handphone ya pasti pakai terus ya. Saya pagi baca berita yang lewat Tapi kalau yang membaca itu saya rekomendasi membaca teks yang panjang. Misalnya berita, baca berita sampai habis. Kalau scroll kayak TikTok, Facebook itu sayangnya kurang bermanfaat untuk kesehatan otak karena nanti apa ya fokusnya jadi lebih sempit ya Mbak ya, sulit fokus. karena terlalu banyak yang dibaca akhirnya nggak memahami. Kalau mungkin teks panjang satu berita ini kita bisa mencerna ini isi beritanya seperti apa, penyebabnya apa dan lain-lain. Ya, jadi membaca itu nggak harus membaca buku, bisa juga membaca buku gitu ya. Terus juga kegiatan lain misalnya main catur, karena main catur itu kan olahraga otak ya, jadi pasti otaknya sel-selnya jadi lebih aktif, terus koneksinya jadi lebih bagus. Itu Abdul Khalid, sangat Sahih baik. Pondok masuk volume 1. Kegiatan lain misalnya main teka-teki silang, main game lain gitu ya, untuk meningkatkan stimulasi otak. Nah
Nah, kemudian apakah ada tips yang mungkin tips untuk para lansia seperti apa dok untuk terkait demensia ini? Ya, ada pastinya tipsnya. Jadi kalau yang pertama misalnya mulai merasa kok sulit fokus kayak melakukan beberapa hal sekaligus itu tadi ya, mungkin kita bisa mulai dengan melakukan pekerjaan itu satu persatu. Jadi satu selesai, lanjut baca lainnya sampai selesai lagi. Iya, pada akhirnya waktu selesai itu dia akan sama, tapi mungkin ibu di sini kayak merasa berat gitu ya, karena semuanya sekaligus dikerjain cepat selesai. Adanya multitasking kan di rumah tangga ya, semuanya dikerjain gitu. Kalau mungkin masaknya dikelarin dulu, nanti kalau udah jadi masakannya baru masak, baru nyuci gitu ya, baru nyuci. Nanti kalau udah selesai beres semua baru lanjut nonton sinetronnya gitu ya, episode berapa entah gitu ya. Yang pertama adalah mencatat. Jadi setiap ada hal yang mau dilakukan atau barang-barang yang mau dibeli itu perlu dicatat. Karena dengan mencatat itu selain kita tidak lupa, kita juga melatih daya ingat. Karena sering diulang-ulang di otak diulang, terus dengan kita menulis juga kita mengulang lagi gitu. Ya, terus nanti kita membaca lagi, mungkin waktu di pasar kita beli sayur, bayam misalnya, kemudian beli buah apel, nah itu ditulis aja ya tapi ya, jadi nanti nggak lupa dan nggak kelewatan juga nanti. Betul, Kalau beli di pasar. atau kalau ada janji ya perlu dicatat gitu atau dipasang alarm mungkin di HP-nya. Janjinya jam berapa sama siapa gitu ya. Ya, itu akan sangat membantu bagi orang dengan demensia. Terus selanjutnya misalnya nih udah sampai ke tahap dia kebingungan tadi ya, lagi di dekat rumah tapi lupa jalan pulang, itu kan yang tadi saya bilang cukup bahaya ya. Jadi mungkin Salam Aprilia kelas ya ada orang yang sayangi bapak, ibu, kakek, nenek mulai menunjukkan gejala itu, maka sebaiknya ditemani, apalagi kalau keluar rumah. Ditemani dan akan lebih bagus lagi kalau selalu membawa tanda pengenal. Tanda pengenal misalnya isinya nama dia, terus alamatnya di mana, sama nomor telepon yang bisa kalau ada apa-apa kan tidak dilacaknya seperti itu. Buatannya siapa gitu. Terus tadinya ya terkait dengan gaya hidup yang sehat. Jadi tentang aktivitas, terus apapun yang disukai, makanan yang sehat, yang penting adalah kita bersosialisasi. Jadi kalau pasien dengan demensia itu kan dia mengalami kemunduran fungsi komunikasi ya. Jadi kemunduran fungsi itu bukan berarti nggak boleh komunikasi sama sekali, tapi harus tetap dilatih gitu ya supaya dia dari konsentrasinya semakin bagus seperti itu ya. Terus juga bisa menghindari stres Mbak. Stres itu ternyata sangat berkaitan dengan kesehatan otak. Mungkin Bapak Ibu di sini merasa kalau lagi ada pikiran, ada beban pikiran, kok jadi gampang pikun gitu ya, ada dikit lupa, sulit fokus. Nah ini perlu ditangani juga. Ya, selanjutnya adalah melakukan hobi yang disukai. Hobi itu apa? Lek awali celuk bali yo, aku tak nunggu ibu sik yo. Besok lagi dipanggil lek awali, balik celuk yo. Aku tak nunggu ibu. Ada hobi atau komunitas sepeda itu juga ya sampai 6 orang masih buat sepeda. Iya, hobi itu nggak harus olahraga atau apa, bisa juga saya hobi bikin kue gitu ya, buat masakan baru Atau berkebun juga kalau punya kebun. iya seperti itu ya. Kenyataan tidak Mbak? Mungkin saya pertama mau menambahkan saja ya Dok, ya. Mungkin tips untuk mempersiapkan persiapan untuk yang akan memasuki usia lansia. Nah, jadi persiapannya diantaranya yaitu yang pertama menerima bahwa menuju proses lansia ini adalah proses yang alamiah. Jadi memang siklus hidup itu seperti itu ya, mulai dari bayi, kemudian Nomor balita, 5. anak-anak, dewasa, dan lansia. Jadi menerima bahwa itu adalah
suatu proses yang alami. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesabaran dan selalu berpikir positif dan optimis. Nah, seperti meningkatkan rasa percaya diri dan melakukan kegiatan sesuai kemampuan seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, tetap setia dengan pasangan yang sah dan menjaga hubungan harmonis dengan anggota keluarga. Jadi dia tidak merusak kesetiaan itu tadi. Kemudian mempersiapkan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Kemudian mempersiapkan dana dan biaya hidup di masa tua seperti jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan Jamin, ataupun asuransi lain yang diperlukan. Antrian obat nomor 6. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesehatan dengan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, PHBS itu seperti ya tadi ya, makanan bergizi, kemudian selalu cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik. Nah, itu termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dan kemudian jangan lupa untuk para lansia maupun pralansia atau yang menuju lansia itu bisa memanfaatkan kegiatan yang ada di desa. Mungkin di semua desa sudah ada Antrian obat nomor 6. kegiatan posyandu lansia, ya. Mungkin ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Nah, itu bisa dilakukan gratis di desa dengan menanyakan ke bidan desa atau perawat desa, ya. Nah, di situ nanti mulai ada kegiatan macam-macam loh, mulai dari ukur tinggi badan, berat badan, terus lingkar perut. Kemudian kalau ada keluhan bisa langsung ngomong ke bidan, nanti bisa dapat obat gratis juga. Dan kalau pas ada alatnya mungkin bisa cek kolesterol, asam urat juga bisa tuh. Untuk deteksi dini khususnya penyakit-penyakit yang kronis ya, atau penyakit-penyakit yang sering diderita sama lansia, dan agar dapat menggunakan obat-obat sesuai anjuran. Jadi kan kalau ketemu sama bidan atau perawat, kita bisa konsul kesehatan dan bisa dikasih obat sesuai anjuran seperti itu. Nah, dan jangan lupa selain kalau lansia juga tidak lupa untuk istirahat yang cukup untuk lansia. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, jadi kita buka pertanyaan dulu. Barangkali ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu. Oke, boleh. Jadi kalau pertanyaan dari ibunya ini, bagaimana ya saran untuk mencegah perburukan, karena sekarang mulai merasakan nyeri lutut ya. Jadi nyeri lutut ini adalah penyakit atau keluhan yang cukup sering pada orang tua. Kemudian juga ada penyakit bagaimana jadi seiring berjalannya waktu pasti sembuhnya akan mengalami pengapuran sembuh. Kalau yang bisa disampaikan itu untuk mencegah mungkin dilakukan kekerasan seperti kompres ya, selain dengan obat-obatan yang ibu terima hari ini, atau mungkin kalau sakit waktu jalan ya saya sarankan untuk menggunakan tongkat itu, alat bantu jalan. Jadi kalau kita jalan itu kan satu beban ditanggung oleh 2 lutut, tapi kalau kita pakai tongkat silahkan beban itu akan dibagi jadi 2 ya, 50% ditanggung lutut, 50% lagi dibantu oleh alat bantu jalan. Jadi alat bantu jalan itu enggak semuanya untuk orang yang disabel, bisa juga untuk membantu supaya kerusakan sendi itu tidak silahkan dilogin pendaftaran. Atau sudah cukup ada tambahan lagi? Jadi mungkin saya penutup ya. Jadi
demensia ini memang sampai hari ini belum bisa disembuhkan Bapak Ibu. Tapi bukan berarti tidak ada obatnya. Obatnya ada dan sifatnya untuk memperlambat perkembangan penyakit. Jadi Silakan di loket pendaftaran. apabila kemudian keluarga kita Sama di sekolah langsung dong. Silakan Jalur di surat loket kesehatan. pendaftaran. Oh, karena dukun gejala ya? pikun yang berat ini, maka segera Tino Setiawan. akan untuk periksa ke dokter. Tapi ini anak ya dorong PKU aja. Dilakukan diagnosis dan tata laksana yang sesuai. Langsung ada apa pemasan Jadi kalau pesan dari saya adalah jangan maklum dengan pikun ya. Jadi bukan berarti orang tua itu pasti pikun enggak. Orang tua pikun Tino itu Setiawan. bisa menjadi tanda suatu penyakit demensia namanya. Dengan itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik semuanya sudah mendengarkan kami. Kita sharing bersama hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa meningkatkan kesadaran kita bahwa setiap lansia itu juga masih butuh perhatian kita, masih butuh kasih sayang dari kita semua, karena kita nanti juga akan jadi lansia juga nanti di masa depan seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sebisa mungkin bisa menghargai lansia, kemudian bisa menyayangi supaya nanti kalau kita lansia pun juga diharapkan bisa diperlakukan seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.